Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita dipertemukan kembali, alhamdulillah, dalam topik yang lainnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang patofisiologi sistem integumen. Karena topik bahasanya cukup banyak, saya membuat materi ini menjadi 3 part. Untuk yang part pertama, saya akan mereview anatomi fisiologi dulu terkait dengan sistem integumen. Baru saya akan menyampaikan apa saja sih patofisiologi sistem integumen. Namun, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari akan lebih bermanfaat nantinya. Berdoa, mulai. Baik teman-teman, kita awali dulu dengan mereview anatomi fisiologi sistem integumen. Kenapa kita perlu mengulang kembali, mengingat kembali terkait dengan anatomi fisiologi sistem integumen, supaya pada saat nanti kita melakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik integumen, kita dapat membedakan kondisi yang normal maupun abnormal ya. Nah, nanti hal ini pun akan mengantar kita ke topik bahasan berikutnya terkait dengan patofisiologi sistem integumen. Nah, perlu kita ingat bahwa integumen atau nama yang sering kita gunakan di masyarakat awam itu kulit ya. Jadi kulit itu merupakan pelindung tubuh. Ya. Bayangkan saja kalau setiap orang itu tidak punya kulit ya, berarti itu langsung tulang gitu ya, kemudian mungkin tendon dan bagian-bagian lainnya ya. Jadi tentu ya, yang menjadi fungsi utama dari kulit adalah sebagai pelindung tubuh ya, dan ketebalannya itu berbeda-beda di setiap bagian ya. Untuk luas kulit orang dewasa, karena kita sedang membahas ini adalah topik keperawatan medikal bedah yang dimana areanya adalah memberikan perawatan pada orang dewasa, maka kita harus ketahui berapa sih luas kulit orang dewasa itu ya. Rata-rata ternyata 1,5 sampai 2 meter persegi. Jadi kalau satu orang dewasa itu dikuliti ya, kalau dibentangkan itu mencapai luasnya adalah 1,5 sampai 2 meter persegi. Sedangkan tebalnya itu bermacam-macam ya, tergantung lokasinya ya. Rata-rata antara 1,5 sampai 5 mm ya. Dan ketebalan ini pun juga dipengaruhi selain letak itu karena umurnya ya. Semakin dewasa maka ketebalannya juga akan meningkat gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya, suhu, dan keadaan gizi seseorang. Kulit paling tipis itu berada di kelopak mata, kemudian di penis, di labium minor, dan bagian medial lengan atas. Sedangkan kulit yang paling tebal itu terdapat di telapak tangan dan kaki, punggung, bahu, dan bokong ya. Kemudian kita ketahui ya, ada beberapa lapisan-lapisan kulit ya, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia teman-teman, ada lapisan-lapisan kulit ya. Dari gambar kita perhatikan yang paling atas itu ada epidermis. Lalu yang di bawahnya, di tengah-tengah itu ada dermis, dan paling bawah sendiri ada hipodermis. Tebal kulit ini rata-rata ya 0,5 mm sampai 5 mm, atau yang paling tebal itu sekitar 1 mm sampai dengan 2 mm. Oke. Epidermis meskipun lapisan paling atas dan nampak di penampang ini paling tipis, tapi ternyata terdiri dari 5 lapisan teman-teman, yaitu ada lapisan korneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan basal. Kemudian di lapisan kedua, lapisan yang tebal ya, di sini banyak mengandung pembuluh darah. Itu terdiri dari 2 lapis saja teman-teman. Ada lapisan papiler dan lapisan retikuler. Sedangkan yang paling dasar ada hipodermis, nama lainnya adalah subkutis atau subkutan. Itu mayoritas terdiri dari lemak, makanya gambar penampangnya warnanya kuning.
Nah, kita perlu tahu lapisan-lapisan ini supaya nantinya ketika Anda dapati permasalahan di setiap bagian-bagian ini, Anda bisa menentukan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya di bagian epidermis ya, itu berfungsi sebagai pelindung, maka ketika terjadi luka ataupun gangguan-gangguan lainnya, artinya bagian epidermis ini fungsinya tidak optimal. Ya, tidak optimal lagi melindungi bagian integumen di bawahnya. Sedangkan di bagian dermis, karena banyak mengandung pembuluh darah, ketika Anda mendapati luka dan dia sudah hampir sembuh, ya, Anda tugasnya adalah mempertahankan kondisi luka tersebut agar tidak terjadi perdarahan ulang. Ya, karena dermis ini adalah bagian yang paling banyak mengandung darah. Lalu hipodermis. Hipodermis ini warnanya kuning. Jadi dia menyerupai jaringan mati yang sebelum dia menghitam biasanya diawali warnanya kuning. Namanya itu adalah SLAV. Ya. Ketika Anda mendapati luka, terdapat SLAV. Karena SLAV itu mengganggu dalam proses penyembuhan luka, maka SLAV itu harus dilakukan nekrotomi atau harus dibuang. Sedangkan warnanya hampir sama dengan hipodermis. Kalau Anda tidak bisa memastikan itu hipodermis atau SLAV, tentu tindakan yang diberikan akan risiko tidak sesuai gitu ya. Kalau hipodermis ini kan fungsinya salah satunya adalah untuk pengatur suhu tubuh. Bayangkan saja kalau Anda tidak bisa membedakan mana SLAV, mana hipodermis, Anda saking semangatnya, wah ini SLAV nih gitu ya. SLAV ini harus dibuang nih biar lukanya cepat sembuh. Ternyata itu adalah jaringan hipodermis. Maka kemungkinan klien bisa terjadi hipotermi. Karena jaringan yang sebagai pengatur suhu tubuh Anda nekrotomi gitu ya. Sebaliknya nih, kalau ternyata itu adalah SLAV, ya, Anda tidak lakukan nekrotomi dan Anda anggap itu adalah jaringan hipodermis, maka tentu saja akan mengganggu proses penyembuhan luka. Mungkin terkait dengan luka kita akan bahas di topik lainnya ya, di pertemuan lainnya, karena itu perlu banyak hal yang kita harus bahas. Lalu kita akan bahas bagian-bagian yang ada di dalam kulit atau integumen. Ini dia bagian-bagian dalam kulit, itu terdiri dari 3 lapisan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu terdiri dari epidermis, dermis, kemudian ada subkutis atau hipodermis. Lapisan yang paling atas tadi kita sebut epidermis ya. Jadi epidermis ini tadi terdiri dari 5 lapisan. Lapisan yang teratas itu ada lapisan tanduk atau stratum corneum, yaitu lapisan kulit yang paling luar yang terdiri dari beberapa lapis sel gepeng yang mati. Dia tidak berinti dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Ya. Anda bisa mengamati lebih cermat di mana itu ada stratum corneum. Anda lihat di telapak tangan Anda. Biasanya kalau Anda misalnya ada alergi dengan sabun cuci gitu ya, kalau orang Jawa bilang namanya glodoki, yang mengelupas. Nah itu yang mengelupas itu mayoritas adalah stratum corneum. Lalu lapisan yang kedua stratum lucidum, yaitu lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma berubah menjadi eledin atau protein. Tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. Oke, jadi ini yang paling tebal stratum lucidum itu ada di telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian lapisan yang ketiga dari epidermis yaitu lapisan granular atau stratum granulosum, yaitu 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti di antaranya. Mukosa biasanya tidak memiliki lapisan ini. Jadi jaringan mukosa itu dia tidak punya
lapisan granular. Ya, ini juga tampak jelas pada telapak tangan dan kaki. Lalu lapisan epidermis yang keempat yaitu lapisan Malpighi atau nama lainnya adalah stratum spinosum. Ada juga nama lain yang biasa disebut Pickel cell layer. Pickel cell layer atau lapisan akantha, ya namanya banyak sekali ini, khusus untuk yang stratum spinosum. Terdiri dari beberapa lapisan sel berbentuk poligonal dengan besarnya yang berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Protoplasma jernih karena mengandung banyak glikogen dan inti terletak di tengah-tengah. Makin dekat letaknya ke permukaan, bentuk sel semakin gepeng. Di antara sel terdapat jembatan antara sel, terdiri dari protoplasma dan tonofibril atau keratin. Penebalan antar jembatan membentuk penebalan bulat kecil disebut nodus bizozero. Di antara sel juga terdapat sel Langerhans. Lalu lapisan yang terakhir adalah lapisan basal atau stratum germinativum. Terdiri dari sel berbentuk kubus tersusun vertikal pada perbatasan dermoepidermal, berbaris seperti pagar. Mengadakan mitosis dari berbagai fungsi reproduktif dan terdiri dari sel berbentuk kolumnar dengan protoplasma basofilik inti lonjong dan besar dihubungkan satu dengan yang lain dengan jembatan antar sel. Kemudian lapisan basal yang kedua ada sel pembentuk melanin atau melanosit atau clear cell, merupakan sel berwarna muda dengan sitoplasma basofilik dan intinya gelap dan mengandung butiran pigmen atau melanosomes. Ini yang biasa membentuk warna atau karakteristik warna setiap individunya. Jadi ada di lapisan epidermis yang paling bawah. Ini dia lapisan epidermis ya, ada penampangnya, Anda bisa lihat dari atas ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Tadi fungsi utamanya lapisan epidermis karena dia paling atas yaitu sebagai fungsi pelindung ya. Mayoritas terdiri dari epitel squamosa, pembuluh darahnya tidak ada ya. Paling tebal itu ada di telapak tangan dan kaki. Nah, epidermis itu mengandung juga kelenjar ekrin, kelenjar apokrin, kelenjar sebaceus, rambut dan kuku. Jadi rambut dan kuku kita nanti akan bahas karena ini merupakan organ aksesoris kulit ya. Nanti kita akan bahas juga beberapa contoh patologi ya yang terjadi di rambut dan kuku. Selain kita bahas yang utama yaitu patologi yang ada di integumen. Kemudian epidermis ini ya ada dua kelenjar keringat yang tadi sudah Putri sebutkan, yaitu ada ekrin dan apokrin. Fungsinya adalah untuk mengatur suhu, menyebabkan panas dilepaskan dengan cara penguapan. Kelenjar ekrin terdapat di semua daerah kulit, tetapi tidak terdapat di selaput lendir. Seluruhnya berjumlah antara 2 sampai 5 juta dan yang terbanyak ada di telapak tangan. Sekretnya cairan jernih, kira-kira 99% mengandung klorida, asam laktat, nitrogen, dan zat lainnya. Sedangkan kelenjar apokrin adalah kelenjar keringat besar yang bermuara ke folikel rambut, terdapat di ketiak, daerah anogenital, papila mama, dan areola. Kelenjar sebaceus terdapat di seluruh tubuh, kecuali di manus, plantar pedis, dan dorsum pedis. Terdapat banyak di kulit kepala, muka, kening, dan dagu.
Sekretnya berupa sebum dan mengandung asam lemak, kolesterol, dan zat lain. Makanya keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin ini dia lebih pekat dan biasanya menimbulkan bau yang khas. Berikutnya kita akan bahas lapisan kulit yang kedua, ada dermis. Dermis atau korium merupakan lapisan bawah epidermis dan di atas jaringan subkutan atau subkutis atau hipodermis. Tebalnya berbeda-beda. Paling tebal di telapak kaki, itu kurang lebih 3 mm. Dermis terdiri dari jaringan ikat yang di lapisan atasnya terjalin rapat, namanya pars papillaris. Sedangkan di bagian bawah terjalin lebih longgar, namanya pars reticularis. Lapisan pars reticularis mengandung pembuluh darah, saraf, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebaceus. Karena di sini banyak mengandung pembuluh darah, maka dermis ini adalah bagian yang dari penampangnya warnanya merah segar, ya, karena banyak pembuluh darah. Nah, tadi Bu Tria sudah sampaikan ya, ketika Anda menemui luka di bagian dermis ini, yang perlu Anda perhatikan adalah mempertahankan agar jaringan tidak terjadi perdarahan ulang. Kalau terjadi perdarahan ulang, maka bisa saja luka ini yang tadinya dinamakan luka akut jadinya luka kronis, karena dia harus melewati fase penyembuhan luka yang berulang dari awal. Lalu jaringan yang ketiga yang akan kita bahas adalah jaringan subkutan. Jaringan subkutan nama lainnya ada subkutis atau hipodermis, merupakan lapisan yang langsung di bawah dermis. Batas antara jaringan subkutan dengan dermis itu tidak tegas. Sel-sel yang terbanyak adalah liposit yang menghasilkan banyak lemak. Jaringan subkutan mengandung saraf, pembuluh darah, dan limfo. Ada juga kandungan rambut dan lapisan atas jaringan subkutan terdapat kelenjar keringat. Fungsi dari jaringan subkutan adalah penyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi. Nah, apa sih fungsi kulit itu? Selain sebagai pelindung terhadap cedera fisik, kekeringan, zat kimia, kuman penyakit, dan radiasi, kulit juga berfungsi sebagai pengindra, pengatur suhu tubuh, dan ikut mengatur peredaran darah. Pengaturan suhu dimungkinkan oleh adanya jaringan kapiler yang luas di dermis. Dia melakukan tahapan yang namanya vasodilatasi dan vasokontriksi. Serta adanya lemak subkutan dan kelenjar keringat, ini dia juga berfungsi sebagai pengatur suhu. Keringat yang menguap di kulit akan melepaskan panas tubuh yang dibawa ke permukaan oleh kapiler. Berkeringat ini juga menyebabkan tubuh kehilangan air yang dapat mencapai beberapa liter sehari. Nah, makanya kalau teman-teman sedang beraktivitas berat dan memungkinkan keluarnya keringat yang berlebih atau diaforesis, maka supaya tidak kehilangan cairan beberapa liter sehari, maka Anda juga harus menyeimbangkan dengan asupan cairannya. Faal perasa dan praba dijalankan oleh ujung saraf sensoris, Veter Pacini, Meissner, Krauss, Ruffini yang terdapat di daerah dermis. Nah, kita lihat dan perhatikan gambar kulit sebagai berikut. Nah, ini dia ada gambar penampang kulit atau integumen ya. Lapisan paling atas sendiri itu ada epidermis ya, Anda perhatikan epidermis, kemudian yang di bawahnya ada dermis, lalu paling bawah sendiri itu ada hipodermis. Ada juga aksesorisnya ya,
Di sini nampak adanya rambut. Nah, kemudian di sana juga Anda bisa perhatikan di mana letak vena, arteri gitu ya, folikel rambut gitu ya. Ada juga kelenjar basea ya. Silahkan Anda cermati gambar berikut ini. Kemudian kita akan bahas tentang fisiologi kulit. Nah, ini dia teman-teman ya, fisiologi kulit. Jadi kulit itu punya fungsi berbagai macam. Tadi sudah Putri sebutkan di slide sebelumnya. Kita akan bahas satu persatu dari fungsi kulit. Yang pertama adalah pelindung atau proteksi. Bagian kulit yang berfungsi sebagai pelindung atau proteksi itu tentu saja di bagian paling atas ya, yaitu epidermis. Epidermis terutama lapisan tanduk berguna untuk menutupi jaringan-jaringan tubuh di sebelah dalam dan melindungi tubuh dari pengaruh-pengaruh luar seperti luka dan serangan kuman. Lapisan paling luar dari kulit ari diselubungi dengan lapisan tipis lemak yang menjadikan kulit tahan air. Kulit dapat menahan suhu tubuh, menahan luka-luka kecil, mencegah zat kimia dan bakteri masuk ke dalam tubuh, serta menghalau rangsang-rangsang fisik seperti sinar ultraviolet dari matahari. Kemudian fungsi yang kedua yaitu pengatur panas atau termoregulasi. Kulit mengatur suhu tubuh melalui dilatasi dan kontriksi pembuluh kapiler serta melalui respirasi yang keduanya dipengaruhi oleh saraf otonom atau nama lainnya adalah saraf tak sadar. Kita sudah bahas kemarin ya terkait dengan saraf-saraf atau persarafan, jadi silahkan diingat-ingat lagi ya. Kemudian tubuh yang sehat memiliki suhu tetap kira-kira 98,6 derajat Fahrenheit atau sekitar 36,5 derajat Celcius. Ketika terjadi perubahan pada suhu luar, darah dan kelenjar keringat kulit mengadakan penyesuaian seperlunya dalam fungsinya masing-masing. Pengatur panas adalah salah satu fungsi kulit sebagai organ antara tubuh dan lingkungan. Panas akan hilang dengan penguapan keringat ya, jadi nanti kelenjar keringat akan melakukan vasodilatasi untuk mengeluarkan keringat atau mengeluarkan panas tubuh. Lalu fungsi yang ketiga yaitu pengeluaran atau ekskresi. Kulit mengeluarkan zat-zat tertentu yaitu keringat dari kelenjar-kelenjar keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori keringat dengan membawa garam, yodium, dan zat kimia lainnya. Air yang dikeluarkan melalui kulit tidak saja disalurkan melalui keringat, tetapi juga melalui penguapan air transepidermis sebagai pembentukan keringat yang tidak disadari. Kemudian sebagai fungsi penyimpanan, kulit dapat menyimpan lemak di dalam kelenjar lemak. Paling banyak ada di bagian kulit bawah yaitu hipodermis, subkutis atau subkutan. Kemudian untuk penyerapan terbatas, kulit dapat menyerap zat-zat tertentu, terutama zat-zat yang larut dalam lemak dapat diserap ke dalam kulit. Hormon yang terdapat pada krim muka dapat masuk melalui kulit dan mempengaruhi lapisan kulit pada tingkatan yang sangat tipis. Penyerapan terjadi melalui muara kandung rambut dan masuk ke dalam saluran kelenjar palit, merembes melalui dinding pembuluh darah ke dalam peredaran darah, kemudian ke berbagai organ tubuh lainnya. Kemudian kulit juga digunakan sebagai penunjang penampilan. Makanya banyak kaum hawa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan kulit yang sehat dan cantik. Biasanya kalau orang Indonesia lebih identik pengennya putih gitu ya. Jadi banyak treatment-treatment yang dilakukan supaya mencapai tadi harapannya agar kulitnya putih glowing gitu ya.
Fungsi yang terkait dengan kecantikan yaitu keadaan kulit yang tampak halus, putih, dan bersih akan dapat menunjang penampilan. Fungsi lain dari kulit yaitu kulit dapat mengekspresikan emosi seseorang seperti kulit memerah ya saat Anda marah gitu ya, pucat saat Anda sakit, maupun kontraksi otot penegak rambut. Kalau misalnya sedang merinding ya karena dingin ya atau karena situasi yang mencekam, maka akan terjadi kontraksi otot dan akan menegakkan sel folikel rambut. Kemudian kulit juga berfungsi sebagai penerima rangsang. Kulit sangat peka terhadap berbagai rangsang sensorik yang berhubungan dengan sakit, suhu panas atau dingin, tekanan, rabaan, dan getaran. Kulit sebagai alat perasa dirasakan melalui ujung-ujung saraf sensasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengkajian ya. Sebelum kita menuju ke berbagai masalah-masalah yang terjadi di kulit maupun bagian organ aksesoris kulit. Tadi ada kuku dan rambut. Baik, ini dia teman-teman ya. Jadi apa saja yang harus kita kaji ketika melakukan pengkajian sistem integumen. Yang pertama, lakukanlah observasi keadaan umum kliennya ya. Anda observasi secara umum ya bagaimana kondisi integumen atau kulitnya. Lalu lakukan anamnesa ya. Anamnesa ini penting agar apa yang dikeluhkan oleh pasiennya kita ketahui dan nantinya akan mengantar kita pada pemeriksaan fisik lebih terfokus ya. Jadi kita akan fokus di mana area yang paling dikeluhkan oleh pasiennya. Meskipun anamnesa ini harus lengkap ya. Selain Anda harus menanyakan identitas, tanyakan keluhan utamanya, tanyakan riwayat penyakit sekarang ya. Jadi dia datang ke pelayanan kesehatan itu karena perjalanan penyakitnya seperti apa ya, mulai dari rumah sampai dia membutuhkan pertolongan ke petugas kesehatan. Kemudian yang selanjutnya lakukan pengkajian riwayat kesehatan dahulu ya. Tanyakan apakah klien ini pernah sakit serupa gitu ya. Kemudian bila sudah pernah dilakukan apa saja, minum obat apa saja, biasanya dilakukan apa saja, apakah juga ke pelayanan kesehatan. Kemudian tanyakan juga terkait dengan riwayat penyakit keluarga, adakah di antara keluarga yang memiliki penyakit yang serupa. Lalu lakukan juga pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik yang dibutuhkan yaitu Anda harus menyiapkan alat-alat berupa penggaris ya. Nanti misalnya Anda menemukan luka di pasien, tentu Anda perlu mengukur luas luka ya, dari panjangnya ya, lebarnya, kedalamannya Anda ukur. Lalu bila diperlukan Anda siapkan lampu atau lampu senter untuk menerangi area yang dikeluhkan. Lalu bisa juga disiapkan kaca pembesar. Lalu siapkan juga sarung tangan disposable ya, ini untuk proteksi diri saja ya, kalau misalnya pasien ada risiko menularkan penyakit melalui kontak. Berikutnya kita akan bahas beberapa lesi dan contohnya yang terjadi pada sistem integumen. Ini tipe-tipe lesi ya yang bisa teman-teman perhatikan ya. Ada erosi. Erosi itu apa? Yaitu kehilangan epidermis di bagian superficial, bagian atas, menyisakan area yang lembab yang tidak mengeluarkan darah. Misalnya permukaan kulit setelah pecahnya vesikel ya. Misalnya pasca terkena panas ya, panas kemudian muncullah bula ya. Bula itu semacam benjolan yang mana di dalamnya ada berisi cairan ya. Kemudian pecah ya. Nah pecah akhirnya muncullah gangguan di bagian integumen paling atas yaitu bagian epidermis ya. Kemudian ulkus ya. Ulkus itu adalah kehilangan permukaan yang lebih dalam yang dapat berdarah atau meninggalkan jaringan parut ya. Misalnya kanker sifilitis, ulkus karena insufisiensi venosa, atau ulkus diabetes mellitus ya.
Nah, intinya adalah kerusakan yang cukup dalam, biasanya juga mengandung cairan eksudat ya. Biasanya mengenai jaringan yang lebih dalam ya, di bawah epidermis ada dermis dan hipodermis, bahkan sampai ada yang kemungkinan muncul kelihatan tulangnya, tendon tulangnya, dan biasanya juga disertai jaringan-jaringan nekrotik gitu. Kemudian ada juga visura. Visura itu adalah pecahnya kulit membentuk garis lurus ya. Contohnya pasien yang dengan bibir sumbing itu juga termasuk visura. Nah, ini dia teman-teman ya, ini contoh erosi ya. Jadi bagian epidermisnya mengelupas ya. Kemudian ini contoh gambar ulkus, dan ini contoh visura. Kemudian ada juga benda-benda yang biasanya ada di sistem integumen, diantaranya yaitu ada keropeng ya. Keropeng itu apa? Keropeng itu residu serum, nanah atau darah yang mengering, misalnya skabies, gangguan kulit skabies ya. Nah, kalau orang sering bilang ini adalah koreng ya. Nah, di sini sebutannya adalah keropeng. Apa itu keropeng? Ternyata itu adalah residu serum, nanah atau darah yang mengering. Lalu scale, apa itu scale? Scale itu adalah kulit tipis dari epidermis yang mengalami eksfoliasi, misalnya kulit kering ya, atau ketombe, namanya scale ya. Nah, kemudian ini ada klasifikasi luka akibat tirah baring, pressure ulcer atau luka tekan ya, namanya biasanya yang sering kita sebut itu ulcus decubitus ya. Ini klasifikasi menurut EPUAP ya. Tingkat 1 apabila gambarannya adalah eritema yang warnanya tidak berubah menjadi pucat bila ditekan dengan jari pada kulit yang masih utuh. Jadi warnanya itu kemerahan ya. Untuk tingkat 2, lapisan kulit sebagian hilang yang meliputi epidermis, dermis atau keduanya. Jadi bagian lapisan kulit yang teratas dan yang kedua itu bisa hilang atau salah satunya gitu ya, atau bagian epidermis saja ataupun keduanya. Ini merupakan gambaran ulcus decubitus tingkat 2. Kalau yang tingkat 3 itu seluruh lapisan kulit hilang. Berarti mulai dari epidermis, dermis sampai hipodermis ya, yang melibatkan rusaknya atau nekrosis jaringan subkutan yang mungkin meluas ke jaringan di bawahnya, tetapi tidak merusak seluruh fasia ya. Jadi kemungkinan ada nekrosis juga ya, yang ini dia bisa merusak bagian kulit di bawahnya gitu ya. Makanya kalau misalnya Anda menemui jaringan nekrotik ya di bagian epidermis ya, belum tentu hanya epidermis saja itu yang nekrotik ya. Makanya harus dilakukan nekrotomi supaya tahu sampai manakah jaringan matinya itu ya, apakah sampai dermis atau sampai dengan hipodermis, itu untuk menentukan kedalaman luka ya. Kemudian tingkat 4 itu seluruh kulitnya hilang dengan kerusakan yang sangat berat, ada nekrosis dan ada rusaknya otot sampai dengan tulang ya. Makanya kalau yang untuk tingkat 4 ini mungkin ketika dilakukan palpasi akan ada bunyi krepitasi ya, tulangnya remek ya. Nah, ini adalah tingkatan yang paling dalam. Lalu apa saja sih patofisiologi sistem integumen itu ya, contoh-contohnya sebenarnya ada banyak ya, tapi kita akan bahas ada 8 topik nantinya ya, dan itu kita akan bahas di topik berikutnya di part 2 ya. Kita akan bahas lebih rinci lagi dari definisinya, penyebabnya apa gitu ya, kemudian penata laksanaannya seperti apa, kita akan bahas di part 2 dan part 3. Ini dia teman-teman ya, patofisiologi sistem integumen yang akan kita bahas di part berikutnya ya. Tidak banyak teman-teman, tapi ini merupakan kasus yang mungkin sering kita temui di masyarakat ya.
Yang pertama ada luka bakar, yang kedua ada herpes, kemudian topik yang ketiga dermatitis, yang keempat ada morbus Sensson. Lalu ada kita bahas penyakit infeksi menular seksual, karena memang dia juga mempengaruhi sistem integumen selain sistem genitalia gitu ya. Jadi ini juga akan muncul gangguan-gangguan di genitalianya ya, gangguan integumen khususnya, karena kita sedang membahas sistem integumen. Di antaranya adalah gonor dan sifilis. Kemudian ada akne, ini yang sering dialami oleh perempuan di masa pubertas ya. Kemudian ada tinea, nanti kita akan bahas lebih dalam di part berikutnya. Lalu ada pedikulosis dan dandruff. Ya, ini adalah masalah atau gangguan sistem integumen yang akan kita bahas lebih dalam di part berikutnya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai slide terakhir di part pertama ini. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan, tapi masih banyak lagi ya. Hanya sebagian saja yang saya tuangkan di sini. Nanti teman-teman bisa identifikasi ya beberapa referensi lain yang memang menunjang untuk pembelajaran ini. Oke, selamat siang, selamat istirahat dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.